Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Mirzalifa Nugra. Saya Nur Fadila HS. Saya Dia Heri Hardayani. Pada tugas PAUD kali ini, kami akan mengangkat permasalahan pada anak usia dini, yaitu permasalahan disleksia, yaitu gangguan pada kognitif anak, yakni kesulitan membedakan huruf pada anak. Jadi, disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Membaca menjadi aktivitas yang sulit untuk dilakukan bagi pengidap disleksia karena kegiatan ini melibatkan kemampuan visual dan auditori secara bersamaan. Jadi anak dengan disleksia ini kerap bingung membedakan antara arah kanan dan kiri, sehingga huruf-huruf yang terlihat mirip seperti B dan D serta P dan Q menjadi sulit dibedakan. Contohnya, anak disleksia sering tertukar antara kata kuku dengan kaku karena bentuknya yang mirip. Jadi gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otak, yang mana bagian inilah yang memproses bahasa. Jadi disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak atau orang dewasa. Tapi meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, tapi penyakit ini tuh tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan pada pengidap disleksia tersebut. Untuk penyebab pasti disleksia ini belum diketahui, tetapi kondisi ini juga diduga terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Jadi salah satunya dapat terjadi karena keturunan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang memiliki disleksia punya resiko lebih besar untuk mengalami kondisi disleksia tersebut. Sementara itu, beberapa ahli meyakini bahwa mereka yang menderita disleksia tidak menggunakan bagian otak kiri mereka, yakni bagian yang mengatur kemampuan mengeja, membaca, dan sebagainya. Jadi banyak orang yang percaya bahwa para penderita disleksia ini punya masalah dalam fonem, yakni divisi terkecil dari suara ketika sebuah kata diucapkan. Jadi membaca dan menulis jadi kegiatan yang sulit dilakukan karena otak harus merangkai huruf untuk membentuk kata, kemudian kalimat atau paragraf untuk menjelaskan maksud mereka secara tepat. Jadi disleksia ini tidak hanya dapat dialami oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga berkemungkinan atau bisa saja mengalami gangguan disleksia tersebut. Baik, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dian Mirza, mahasiswa bimbingan dan konseling. Di sini saya akan melakukan role play pada anak Ibu, yaitu baca, susun, dan tulis. Tujuannya yaitu melatih kognitif si anak, juga melatih anak membaca serta membedakan huruf-huruf yang terlihat sama. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kita langsung saja. Adik, mungkin bisa disebutin dulu namanya siapa? Nama saya Dila. Kakak punya beberapa kata yang sudah kakak tulis. Adik sudah bisa baca belum? Sudah. Dia, aku sudah tanya namanya. Sadari namanya. Oke, ulang. Oke, di sini kakak punya beberapa kata. Sebelumnya adik sudah bisa baca belum? Sudah. Sudah. Oke. Di sini kita eja sama-sama dulu ya. Yang pertama ini, coba kita eja sama-sama. B-U-Bu-Bu. B-U-Bu-Bu. K-U-Ku-Ku. K-U-Ku-Ku. Dibaca Buku. Oke. Lanjut, yang kedua B-A-Ba-Ba. B-A-Ba-Ba. J-U-Ju-Ju. J-U-Ju-Ju. Baju. Baju. Oke. Ini coba K-U-Ku-Ku. 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 Dibaca Kuku. Oke, pintar. Yeay, adik pintar. Alhamdulillah. Ini K-A-K-K. K-A-K. Potong-potong. Potong. Gak mau aku bilang. Oke, kita lanjut.
Kuku. Kuku. Dibaca Kaku. oke. Lanjut yang kelima. Teatata. Teatata. Enanana. Enanana. M. Nam. Dibaca Tanam. yang terakhir ya. Teatata. Teatata. Mama. Mama. N. Taman. Taman. Oke, adiknya sudah pintar baca. Sekarang tanpa mengeja, tanpa kakak arahkan, coba adik eja sendiri ya ini. Buku. Kuku. Dibaca. Buku. Oke. Yang kedua, Baba. Juju. dibaca. Baju. Oke, karena adik sudah bisa baca dan mengeja, di sini kakak sudah punya beberapa kata ejaan dari kata ini. Coba kakak mau adik susun. Yang pertama ada kata buku. Kakak mau adik di sini cari kata, lalu kalau yang disambungkan jadi buku. Coba dicari. Disusun di bawahnya. Oke, pintar. Jadi ini betul ya. Buku. Dia adik mengambil ejaan bu dan ku. Berarti adik sudah bisa membedakan huruf. Yang kedua, baju. Coba dicari lagi. Ya, betul. Huruf kedua, baju, adik mengambil ejaan ba dan ju. Berarti adik bisa membedakan antara kata buku dan baju. Kita lanjut ke kata yang sedikit lebih sulit dan agak mirip, yaitu kuku. Coba dicari ejaannya. Oke, benar. Adik mengambil dua ejaan yang sama, kuku, yaitu ku. Oke. Kita lanjut. Yang keempat ada kata kaku. Kata yang hampir mirip dengan kuku. Coba adik ambil ejaan. Oke, betul, kata kaku. Adik mengambil ejaan ka, dan ku. Kaku. Oke, berarti adik bisa membedakan antara kata kuku dan kaku. Selanjutnya tanam. Coba dicari ejaannya. Oke, untuk kata tanam adik mengambil ejaan ta dan nam. Berarti adik bisa, adik tahu ya. Oke, pintar sekali. Sekarang yang terakhir, taman. Coba, berarti sudah tersisa ya. Berarti adik sudah tahu. Berarti adik bisa membedakan antara tanam dan taman. Oke, jadi pada role play kali ini adik Bila bisa membaca beberapa kalimat yang sudah saya susun, bisa membedakan kalimatnya serta menyusunnya untuk kata-kata yang hampir sama seperti buku dan baju, kuku dan kaku, serta tanam dan taman. Oke, karena adik Dila tadi sudah bisa membaca, menyusun, serta mengeja dan menyusun katanya. Sekarang kakak tanya, Dila sudah bisa menulis belum? Bisa? Oke, bisa. Karena tadi sudah bisa membaca, menulis dan menyusun. Sekarang kakak mau Dila coba tulis kata buku. Oke, ini Adik Dila telah menulis kata buku, tapi dengan melihat ini. Sekarang kakak mau Dila coba tulis kembali tanpa melihat ini dan ejaannya. Oke, Adik Dila ternyata
bisa menulis kata buku dengan melihat ataupun tanpa melihat contoh kata buku yang sudah saya tulis ini. Kita lanjut. Coba Adik Dila tulis kata buku di sini. Oke, sekarang tulis lagi tanpa melihat contohnya. Coba. Oke, jadi dari dua kata yang sudah saya arahkan, yaitu buku dan kaku, Adik Dila ini sudah bisa menulisnya dengan melihat ataupun tanpa melihat. Berarti berdasarkan role play yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Adik Dila ini sudah mampu membaca kata yang terlihat sama seperti buku dan baju, kuku dan kaku. Berarti Adik Dila ini tidak mengalami gangguan kognitif atau tidak mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, serta membedakan huruf. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Adik Dila. Saya ternyata pada anak yang mengalami disleksia ditemukan gangguan pada kesadaran fonologis saja. Beberapa yang lain mengalami gangguan di kemampuan visual perhatian. Dengan metode role play ini terbukti dapat membantu mengurangi masalah pada anak yang mengalami disleksia, yaitu keterlambatan membaca. Tetapi dengan catatan metode ini harus dilakukan secara rutin.